Bismillahirrahmanirrahim. Pengen ikutan? Nanti ikutannya terakhir aja ya, ikutannya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol, utawi iki iku bab. Faslun utawi iki iku fasal atau bab. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ana 6. Furudul wudu'i fardunya wudu iku sitatun ada 6. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatun niat. Asane utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, masuh wajah, masuh rai, membasuh muka. Asal itu utawi kang kaping telu atau yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, sertane sikut loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Asal itu yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini sampai siku-siku. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, ar-rabi'u yang keempat iku mashu syai'in, iku mashu syai'in ngusap sawiji-wiji minar roksi saking rambut, minar roksi saking rambut. Ar-rabi'u utawi yang keempat itu mashu syai'in, membasuh sebagian, membasuh bukan membasuh, mengusap, mohon maaf, iku mashu syai'in, mengusap sebagian minar roksi dari rambut. Al-khamisu utawi kang kaping 5, al-khamisu utawi yang kelima iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, masuh sikiloro, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini tumeka maring keongan loro, tumeka maring keongan loro, ma'al ka'baini sampai mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu, urut-urut atau tertib atau berurutan. Fardu wudu semuanya itu ada 6. Semuanya itu ada 6. Fardu wudu itu yang wajibnya itu ada 6. Yang pertama itu niat. Niat itu adalah ucapan di dalam hati yang berbarengan dengan perbuatan, itu namanya niat. Ya. Jadi niat itu ucapan yang ada di dalam hati. Nah, bahkan kalau melafalkan usolli, kalau mau melafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardhulillahi ta'ala, itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat di dalam hatinya. Niat di dalam hati. Yang kedua setelah niat itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh kedua wajah. Membasuh wajah. Yang kedua itu membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah itu harus berbarengan atau bersamaan dengan niat. Ya, jangan sampai ketika membasuh wajah di dalam hatinya enggak niat. Kang, kalau lagi membasuh tangan, kumur-kumur itu sambil niat atau tidak? Tidak. Tapi mengucapkan niatnya itu sambil membasuh tangan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala, sambil membasuh telapak tangan, bukan tangan, membasuh telapak tangan. Itu sunnah, hukumnya sunnah. Lalu kumur-kumur
Yang sunnah nih, kumur-kumur, setelah kumur-kumur membasuh hidung. Nah, basuh hidung tuh nggak kayak gini, tapi diisap, airnya tuh diisap sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan diisap semua, sakit nanti. Airnya itu dihisap lalu dikeluarkan, dihisap lalu dikeluarkan. Nah, fardunya yang wajibnya itu niat yang pertama, yang kedua itu membasuh muka, membasuh wajah. Nah, wajah ini dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut dari sini nih. Tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah sini. Aduh, jatuh. Sampai ke bawah, di bawah dagu, sampai di bawah dagu. Ini bagian wajah, dan ini harus terkena air semua, harus kena air semua. Makanya ketika wudhu usahakan tangannya ini, jempolnya ini ikut sampai ke sini, ya, jempolnya ikut sampai ke sini, tuh, kayak gini ya. Kalau seandainya tidak ada air yang mengalir, nggak ada air keran, itu usahakan ketika ngambil air itu yang pertama, terus ngambil air yang kedua, usahakan jangan sampai ada air yang netes, dari bagian muka. Ngambil airnya netes ke sini nih. Nah, ini sudah mustakmal nanti. Air yang di sini ini mustakmal. Mustakmal itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Makanya ketika membasuh muka, usahakan basuhan pertama. Ini untuk basuhan pertama ya, khusus untuk basuhan pertama. Yang di rumah perhatikan. Untuk basuhan pertama ini harus harus jangan sampai ada yang netes dulu. Usahakan diusap-usap dulu. Ini kalau airnya nggak mengalir dari atas. Tapi kalau airnya mengalir dari atas, ada kerannya, ini lebih baik muka kita yang ke air. Jangan tangan kita yang ke air, tapi muka kita ke air. Muka kita keairin. Ini contoh, ini keran. Air keluar dari keran nih. Muka kita yang ke sini. Jadi begini tuh. Langsung. Tapi harus kena semua. Mulai dari sini, tempat tumbuhnya rambut, terus muter sini sampai ke bagian bawah dagu di sini nih. Jatuh lagi. Sampai ke bagian bawah dagu. Ya. Ini bagian wajah. Paham nggak bagian wajah nih? Paham nggak? Nanti ada prakteknya. Nanti saya praktekkan. Nanti juga ada video praktek wudhunya yang menggunakan air mengalir itu gimana, yang menggunakan air langsung itu bagaimana, yang diciduk pakai tangan itu bagaimana. Itu yang kedua, membasuh wajah, ghuslul wajhi. Yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini sampai siku. Sini, Dek, maju. Iya, sini maju, depan. Sini samping saya. Biar jadi contoh. Jadi model ini. Ya, benerin bacanya, biar ganteng. Ya, masuk gitu soalnya. Nah, tangannya gini. Nah, ini adalah bagian siku. Ketika wudhu, usahakan daripada nggak kena, lebih baik dilebihkan sampai sini. Dilebihin dari batas siku-siku, kelihatan nggak? Dilebihin dari batas siku-siku. Dan ini harus basah. Harus semuanya basah. Ini untuk yang ketiga. Yang keempat itu mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian dari rambut. Mengusap sebagian dari rambut. Mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari rambut. Perbedaan membasuh dan mengusap itu apa?
kalau membasuh itu airnya harus banyak atau mengalir. Airnya harus banyak atau mengalir, ya. Airnya harus banyak atau mengalir. Itu membasuh. Kalau mengusap itu airnya tidak perlu mengalir, jadi cukup. Ini contoh kolam atau ini air yang ngucur nih. Asal basah saja, tangan kita basah kena air yang ngucur itu, lalu diusap ke bagian rambut di sini nih. Sedikit. Ini nggak apa-apa. Kalau airnya kurang cuma sedikit nih, kucur terus langsung di sini. Ini nggak apa-apa. Nggak usah semua. Nah, yang semua itu biasanya kan ada yang sampai kayak gini nih, semua sampai belakang. Itu kan ada yang wudhu begitu. Nah, ini disunahkan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, yang wajib ini membasuh sebagian. Kalau sebagian berarti sedikit, ya. Sebagian di sini di dalam kitab bahasanya mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian minar ra'si dari rambut. Dan ini harus terbasuh semua, mulai dari tumbuhnya rambut dari bawah. Tumbuhnya rambut dari bawah ini sampai ujung rambut harus basah. Ya, harus basah semua. Nanti dulu, belum selesai. Yang ke berapa? Yang kelima ya. Yang kelima, al-khamisu, itu ghuslur rijlaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Berdiri, bro, berdiri, bro. Berdiri. Yang ganteng mau masuk itu jangan ganteng. Angkat kakinya, nggak apa-apa. Angkat kakinya, nggak apa-apa. Angkat kakinya, angkat ke depan, kayak nendang. Angkat ini, Bu. Nah, nih, ini kan mata kaki nih. Nah, berarti kalau bisa ini harus melebihi mata kaki. Lebih segini nih. Nah, melebihi mata kaki ya. Harus melebihi mata kaki. Ya, duduk lagi. Nanti duduk sana. Nanti tak sensor lah kalau malu mah. Jangan disensor ya, biar terkenal ya. Nah, itu batasan mata kaki ya. Kalau bisa ya dilebihi, nggak apa-apa. Dilebihkan sampai ke betis itu nggak apa-apa, lebih bagus. Sampai ke betis itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Yang keenam, asadisu itu tartib atau berurutan. Jadi harus berurutan. Dari mulai niat membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian rambut, mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian rambut, lalu membasuh kaki, itu harus berurutan, jangan sampai acak-acakan. Ya udah basuh tangan dulu, habis basuh tangan basuh muka, itu nggak boleh. Jangan diacak urutannya. Berarti urutannya nih, membasuh wajah beserta dengan niat, berbarengan dengan niat. Ini yang satu dan kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kalau bisa dilebihkan. Yang keempat, membasuh sebagian rambut. Itu bisa begini. Ini contoh air nih, air mengalir. Gini. Nanti saya edit ada air yang ngucur di sini. Begini ya. Atau bisa ya begini nggak apa-apa. Ini sunnah. Yang semua ini kayak gini itu sunnah. Tapi yang wajib itu, yang fardu itu sebagian saja. Tapi kalau mau semua lebih bagus. Itu sunnah. Yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Tetapi untuk ikhtiyat atau kehati-hatian, ini harus dilebihi dari mata kaki. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Mungkin untuk niat minggu depan saja ya. Untuk niat minggu depan, nanti setelah ini saya langsung praktekkan wudhunya saja ya. Saya langsung praktekkan wudhu. Ini masih ada waktu sekitar setengah jam atau 15 menit. Nanti saya praktekkan wudhu. Silakan nanti saya tes satu persatu untuk wudhu. Saya tes satu persatu untuk wudhu ya. Satu persatu untuk wudhu saya tes. Oke.
Ada pertanyaan? Di bab wudu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ditutup kitabnya. Setelah ini nanti saya akan mempraktekkan tata cara wudu. Ya. Ini dari mulai yang sunnahnya dulu ya. Dari mulai yang sunnahnya dulu. Nah, yang sunnahnya dulu itu dibasuh semuanya. Kalau seandainya ada kotoran, ini ada kotoran, ini kayak kotoran nih, harus dihilangkan dulu. Ya, hilangkan dulu. Hilangkan spidol atau apa, itu harus hilangkan dulu. Nah, terus bagian kuku itu harus dibersihin dulu. Bagian kuku harus bersihin dulu. Nah, ini untuk posisi air yang banyak. Posisi airnya ini banyak, bukan air yang sedikit. Dan airnya mengalir menggunakan keran seperti ini. Nah, ketika membasuh tangan, ini harus sambil niat. Nah, niatnya enggak itu dilafazkan. Nama itu wudu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, ini niat yang dilafalkan. Nah, niat yang ada di dalam fardunya wudu itu bukan yang ini, tapi yang berbarengan dengan membasuh muka. Untuk umur sudah paham. Nah, untuk membasuh hidung itu nggak kayak gini. Ya kayak gini nggak apa-apa. Cuman nggak efektif kalau kata saya. Lebih enak kayak gini nih. Dihisap. Enggak, ya jangan dalam-dalam. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa. Tapi lebih bagus bisa dihisap. Nah, yang fatal, ini ada sesuatu yang fatal yang sering dilakukan. Ketika membasuh muka sambil niat, mulai membasuh muka itu sambil niat. Nah, sambil niat begini, sambil di dalam hatinya itu niat, saya niat wudu sambil membasuh muka. Kalau seandainya ada bagian yang belum terkena air, maka harus terkena air. Contoh, tadi kita kayak gini kan. Nah, ada bagian di sini belum terkena air, maka harus terkena air dulu di sininya. Kalau ada yang belum terkena air, berarti itu masih dianggap belum satu basuhan, kan 3 kali. Nah, kalau ada yang belum terkena air, berarti itu belum dianggap satu basuhan, harus diulangi. Walaupun udah 2 kali, tapi kalau belum ada yang ada bagian muka yang tidak terkena air, maka harus diulangi, dan itu belum tidak dihitung 1 kali basuhan. Nah, fatalnya kebiasaannya yang biasa terjadi ketika seperti ini masih basah nih, ada yang netes. Ketika ngambil, tetesannya jatuh ke sini nih. Nah, ini air yang di sini ketika tetesan jatuh yang di sini, ini nggak bisa buat wudu air yang di sini nih, karena sudah kejatuhan air yang dari muka kita. Dan ini dihukumi mustakmal atau airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Itu namanya mustakmal. Seringan kejadian kayak gitu dan kita nggak sadar. Maka ketika menggunakan air yang mengalir menggunakan keran, muka kita yang ikut ke sini. Nah, ini yang benar, yang bagus itu bukan benar ya, yang bagus itu begini. Nah, ini lebih efektif karena semuanya kena. Batasannya mulai dari ujung rambut nih. Tempat tumbuhnya rambut terus ke belakang ke sini sampai di bawah. Ini batasannya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nggak apa-apa lah saya basah-basahan. Nah, ini untuk air yang banyak. Kalau airnya sedikit nanti beda lagi. Nanti saya akan contohkan di pola atau di ember Kalau di ember jangan sampai dicelupin tangannya. Kalau di ember nanti ada kaifiahnya, nanti kalau di ember ada air sedikit di ember itu menggunakan gayung saja, dan itu nanti ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kalau seandainya airnya sedikit, maka usahakan ketika menggunakan begini. Nah, ini harus jangan sampai ada tetesannya dulu. Digosok dulu. Biar jangan sampai ada tetesan nih. Kalau udah berhenti nih tetesannya. Nah, berarti kan nggak mungkin ada yang netes lagi. Untuk yang kedua atau ketiga. Seandainya tidak ada air sama sekali, 1 kali basuhan pun tidak apa-apa. 3 kali membasuh itu sunnah. Nah, contoh airnya sedikit berarti 1 kali basuhan itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, ini membasuh tangan sampai siku-siku. Membasuhnya itu boleh begini boleh. Atau kalau yang lebih enak tuh begini, dari bawah, tuh begini tuh. Dan itu harus melebihi dari siku-siku, lebih baik lebih daripada kurang. Ya, untuk bagian rambut ini nggak apa-apa begini kalau airnya kurang. Tuh, udah cukup begitu sudah.
Karena di dalam kitab bahasanya masfu syai'in minar roksi, membasuh sebagian dari rambut. Kalau sebagian berarti nggak semuanya. Kalau airnya nggak ada berarti sedikit juga nggak apa-apa. Kang, kalau seandainya airnya banyak terus kita basuhnya kayak gini nggak? Gimana Kang? Ya nggak apa-apa. Ini sunnah. Nah, membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Kalau airnya tidak cukup, maka nggak usah basuh telinga, langsung membasuh kaki. Dan membasuh kaki pun jangan asal-asalan, jangan begini nih. Kan banyak yang buru-buru. Ini jangan. Kenapa? Nanti ada bagian sini atau bagian kecil-kecil di sini atau di tungkak, tumit, itu ada yang tidak terkena air. Nah ini wudunya nggak sah. Maka sebisa mungkin semua bagian harus kena air. Kalau bisa digosok bawahnya kayak gini tuh. Nah ini kaifiyah tata cara wudu. Dan yang keenam itu kan tertib berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir itu harus berurutan. Ini harus diingat-ingat ya. Kalau seandainya airnya banyak, lebih baik kita yang ke air. Tapi kalau airnya sedikit, tapi usahakan jangan sampai ada air yang bekas tetesan air wudhu ini jatuh lagi ke air yang kita gunakan, nanti bisa jadi mustakmal atau airnya ini suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nanti ada babnya tersendiri. Mungkin itu ya prakteknya. Kita balik lagi ke ruangan yang. Nah itu tadi, seperti tadi, praktek wudhunya seperti tadi yang sudah saya praktekkan, yang tadi saya praktekkan. Silakan yang di rumah nanti bisa diikuti dan juga bisa dicontohkan. Nah ini untuk praktek wudhu tahap pertama dengan menggunakan air yang mengalir dari keran. Nanti ada tahap yang kedua, tapi nanti tidak di video yang ini, di video selanjutnya. Ini untuk tahap yang pertama. Saya akan mempraktekannya dengan air yang mengalir dari keran. Nah, seperti tadi, ya, saya sudah mempraktekkan tadi, saya sudah praktek. Nanti silakan, mudah-mudahan bermanfaat ya, baik untuk yang di rumah maupun yang ada di majelis, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk minggu depan yang ada di rumah yang mau bertanya dipersilahkan, nanti bisa di bawah sini untuk pertanyaannya bisa melalui Facebook, IG maupun bisa melalui komentar di YouTube secara langsung. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.